Oke. Yang gue main belum ada katanya. Nanti coba aku cek ya, Bang Sen ya. Kau di match berapa tadi? Di 9, Bang. 9 atau 8 tadi ya? Satu first ball berhasil terbuka. 8 ya tadi ya? 8 guys, 8 tadi guys. Jadi Bang Sen kayaknya 8 deh. Coba nanti gue kasih lihat ya. Nanti gue kirimin Bang. Coba di chat aja Bang, TikTokku Bang. Point kill pertama udah berhasil terbuka langsung untuk seorang Axelek ya, yang mengunci pick off-nya di game kali ini. Dan kita lihat pengambilan ke arah sebuah kelemang kini akan terjadi. Serangan dimulai, Dan pun harus terkena serangan tipis-tipis dengan satu buat tarikan yang juga kini akan berhasil untuk menarik dirinya. Yu pun mencoba memainkan beberapa platingan di area bawah, tapi dengan kini kita lihat juga serangan pun mencoba untuk memaksakan gadis Giwar, bisa membuat masalah lebih untuk pasukan dari tim Pos di gamenya kali ini. Dengan parasut tambahan juga kini harus dilakukan karena serang Rift, membuat Axelek pun mungkin bisa mengambil karena sebuah kelomang yang ada di area top lane-nya. Dengan buff yang udah berhasil diambil, kita lihat mulai juga mengerahkan serangan ke arah sebuah turtle yang ada di arah atas. Dengan tarikan yang harus terbuka, membuatkan masalah. Serangan pun juga terjadi ke serang Y di sana. Dengan Den yang kini akan membuka sebuah barrier. Barrier yang sepertinya gagal untuk bisa dimanfaatkan. Ini pertarungan klasik nih guys, lagi dan lagi terjadi ya. Kita emang bakal sering lihat sih guys, Yuzong sama Lapu-Lapu bakal menjadi pemain yang mengisi ya role XP laner. Namun lihat dengan Black dengan form yang juga kini bakal mencoba untuk menyambut seorang backlaner dari pasukan teman-teman tim Ipos sepertinya dalam masalah dan dikejar. Lihat point kill dari serang Yaspo pun harus terjadi. Sementara dari Senathan masih menari-nari. Satu botol Rose tadi sempat mencoba diciptakan, namun mengambil karena sebuah resbapu juga akan berhasil dilakukan. Retribution menjadi pemanfaatan yang bagus, meskipun malah kini harus tertarik dan Nathan tumbang begitu saja. Dengan Daniel juga harus kini hilang. Dua member dari pasukan teman-teman tim Sis pun juga harus diamankan. Dan Rift bersinar dengan satu buat triple kill di gamenya kali ini. Jadi pemain yang sangat-sangat kuat juga untuk memberikan kontribusi dari segi warnya ya. Rift kembali ke areanya, kini mencoba untuk bagian top lane dengan lagi melakukan beberapa platingan dengan buff yang juga kini akan mencoba untuk diambil oleh seorang Adhan. Dengan targetnya juga kini bakal akan diperebutkan oleh pasukan dari Pos yang ada di area atas. Kita lihat mengambil kali sebuah turtle yang ada di top lane kini akan berhasil diambil oleh pasukan tim Sis. Zoning saat ini sedang mereka lakukan. Minufuri akan terjadi. Ki menunggu momen dengan sebuah Minufuri yang akan mencoba untuk melempar langsung beberapa pasukan dari tim Ipos ya. Ini menjadi masalah, tapi ternyata seorang Alex yang malah berhasil mengunci karena sebuah turtle. Retribution dari kedua member tadi sempat sepertinya terjadi, namun kini Adhan bersama dengan sebuah double kill, bahkan triple kill pun juga berhasil untuk dilakukan. Menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya, meratakan pasukan dari teman-teman tim Sis untuk gamenya di match yang sekarang ya. S pun juga kini harus mencoba menjaga areanya di bagian bawah, menjaga platingan. Di saat Yu pun juga kini mencoba untuk melakukan beberapa platingan tambahan dan push akhirnya terjadi. Ras kini bakal terancam. Di saat Den pun masih menunggu bermain di bagian burst, nggak mau buru-buru, mencoba untuk bersiap untuk mengamankan seperti karena serang kiri dengan barrier juga terjadi. Ki dalam ancaman lebih. Untungnya poin Ki pun gagal terjadi, namun serang Y pun juga kini akan terancam. Satu buah Crimson Beacon pun mungkin bisa menarik. Di saat Den pun tersambar dengan beberapa satu shadow kill. Dan mega kill pun terjadi. Dengan adanya beberapa pick off lagi yang harus kini didapat oleh pasukan dari tim Ipos, membuat Sis kini hanya tersisa dua member aja. Dan mereka pun harus sadar bahwa kali ini Sis benar-benar kesulitan banget buat bisa manfaatin dari segi warnya ya. Mungkin karena ada sesosok Lapu-Lapu di sana yang memang udah cukup kuat juga, dan Adhan menjadi penghalang karena cukup banyak juga udah mengoleksi level. Kita udah berhasil di level 8 dan satu gap terjadi dengan adanya seorang Yaspong yang berhasil untuk kini di level yang ke-7 guys. Dan apakah berhasil untuk bisa mengambil karas buff yang ada di atas sana Yaspong? Dan masih mencoba untuk membuka kasbah war. Dengan kini kita lihat juga ada sebuah sambar yang juga berhasil mengenai serang Y. Untungnya masih sadar, tapi dengan Gyu yang juga mulai mencoba memberikan eksplorasi di bagian bawah, turret pun kini akan berhasil untuk bisa dihancurkan. Gyu berfokus untuk memainkan penghancuran dengan objektif tambahan yang mungkin bisa diamankan. Dan lihat, war pun terbuka di bagian tengah dengan turtle yang ketiga yang juga udah mulai muncul. Dan Rift kini masih mencoba untuk
keluar ya dari serangan yang akan seorang Axelec pun lakukan. Dan lihat dari segi war yang akan terbuka di bagian top lane, karena ada sebuah Sarta yang harus mencoba untuk diambil, dan Black Dragon Foam kini terjadi. Mencoba menyambar ke arah pemain, dengan kita beberapa pemain dari pasukan tim SIS yang kini harus berhati-hati. Satu sambaran sebuah Mino Fury tadi sempat terbuka, dan lihat dari seorang Alex pun kini berhasil untuk malah mendapatkan sebuah killing spree di sana, dan satu sontekan membuat double kill didapatkan, dan turret di bagian atas kini juga akan berhasil dihancurkan oleh pasukan dari tim EPOS. Turtle pun berhasil dikunci dengan begitu baiknya. Athan menjadi pemain yang udah ngebawa perfect turtle kan untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS. Tapi dengan kita lihat ada sebuah bank station yang masih terbuka, tapi sayangnya turret pun berhasil dihancurkan meskipun Gyu nggak memiliki darah yang cukup tebal. Mencoba untuk kabur ke Caterpillar dengan harus menggunakan sebuah recall. Dan lihat di area yang kini mulai ke bawah, apakah menjadi tempat di mana shield atau turret pun bisa dihancurkan lagi. Dan masih menunggu menjadi pemain yang kini akan membuka satu buah pressure. Satu fist crack pun terjadi. Point kill Samban pun berhasil dilakukan lagi. Yang kini ada sebuah platingan tambahan yang juga harus terbuka di bagian tengah sana. Pavilion pun harus mencoba untuk di-plating dengan pengambilan karena sebuah purple yang juga kini akan berhasil untuk bisa diambil. Terus pun tadi terbuka dengan kita sambar ke serang yang juga harus malah membuat dia pun tumbang begitu saja. Lihat dengan Wave Neon yang juga masih mencoba untuk didapatkan. Platingan pun kini akan kami menyambar ke Axelec dengan mencoba untuk membuat dia pun kabur. Tapi posisi Breveter pun juga kini sedang terbuka langsung, dan membuat Black Dragon Foam pun kini mulai muncul dari area belakang. Axelec mencoba memanfaatkan keadaan mungkin, tapi harus malah membuat dirinya pun terkena sebuah panis dan kehilangan serang pemain. Apakah ada pemain lain yang harus tersambar dari pasukan tim SIS? Lihat dengan perlahan juga mencoba untuk mengunci turret yang ada di bagian tengah ya. Dengan Athan yang juga kini bakal masuk membuka penungguan. Roroska akan menjadi sebuah senjata utama, tapi Rift mencoba memanfaatkan juga keadaan dengan turret yang akan mencoba dihancurkan di area top lane. Ada objektif yang keempat ya, yang sebenarnya udah berhasil diambil oleh pasukan dari tim EPOS. Ada apa ini guys, teman-teman dari tim SIS? Apakah karena nggak ada Haji Daging nih guys? Menjadi masalah nih teman-teman ya. Tapi menurutku sih biar red game dengan adanya seorang Minotaur ya, mungkin bisa mendapatkan hasil yang berbeda ya. Apalagi kalau misalnya dapetin momen yang pas juga untuk mengangkat member-member dari pasukan tim EPOS, punya efek CC yang cukup kuat ya. Dan Axelec juga mungkin harus mementingkan juga bahwa inisiasinya harus dilakukan ke arah pemain-pemain yang dua di bagian belakang ya, Gyu dan Alex, yang harus dijadikan targeting utama. Karena kalau misalnya Rift akan menjadi pemain yang sulit. Apa dengan kita tahu juga ya, kalau misalnya masih ada efek dari Breveternya, punya 70% kalau nggak salah pengurangan damage ya. Dan itu akan menjadi masalah jika pasukan dari tim SIS terus harus di-pressure dengan permainan dari serangan pelabuh. Namun kini Gyu membuka langsung satu buah war, dan poin kill pun juga berhasil didapatkan langsung. Mencoba untuk membuka sebuah pengambilan langkah tambahan, tapi Rift terjegal dengan satu buah tarikan juga akan berhasil memakan korban. Tapi Yaspong kini diamankan, kerugian pun harus terjadi lagi. Dan lihat turret pun di bagian tengah kini akan berhasil diambil untuk pasukan dari tim EPOS yang masih lebih. Turret di bagian inner pun berhasil didapatkan langsung, dan masuknya serangan Han membuka masalah. Bahkan Montek pun dilakukan di sana. Athan jadi pemain yang juga sangat luar biasa, membuat perbedaan terjadi untuk pasukan dari tim EPOS di gamenya kali ini guys. Dengan kita lihat juga ada sebuah pengambilan Kara Lord yang ada di area atas. Apakah berhasil didapatkan langsung untuk pasukan dari tim EPOS? Retribution begitu baik tanpa digunakan. Halo Kak Daisy, turu katanya. Belum nih Kak Daisy, belum turu aku. Ini abis ini udahan guys. Abis ini udahan bro. Bukannya udah mar RT-nya. Aku tambah lagi guys. Buat semes ini guys, biar 10 match pakai RT semuanya guys. Nggak enak juga soalnya. Masa RT-nya Masa RT-nya cuma 9 game di saat 10 gamenya udah kubuk guys. Next kita 8 dulu deh lain kali guys. Kalau kayak gitu guys, kita 8 dulu biar kitanya juga aman ya.
Nah kalau nambah kita nambah aja room tournya gitu ya. Soalnya nggak enak tadi aku bertanggung jawab dimana RT-nya nggak bisa 10 game guys. Gitu ya. Semangat YY katanya tuh, disemangatin YY. Jack tadi kemana Jack? Iya tadi nambah 1 game ini guys. Ya dengan 1 buah Lord yang kini bakal datang, penghancuran keras buat turret di bagian tengah pun juga kini akan dilakukan. Pasukan dari tim SIS harus dalam sebuah masalah. Karena pemain yang mencoba untuk nekat maju ke bagian depan dan menunggu sebuah momen di mana seorang Ki bakal melakukan sebuah minum fury. Kita lihat sebuah mini fury kini akan terjadi. Namun pengambilan ke arah turret di bagian tengah pun kini malah berhasil langsung diambil. Orang fokus, namun Rift membuka satu beberapa fighter dan berhasil langsung mengenai ke arah pemain. Lihat dengan begitu barbarnya serang Rift kini harus mendapatkan juga beberapa serangan, bahkan 1 shadow kill. Berhasil memaksakan dirinya pun harus ditumbangkan, namun Axelek juga harus menjadi pemain yang jadi korban terkena mega kill tambahan. Turret di bagian bawah pun juga kini akan berhasil didapatkan, menjadi bencana bersama dengan Mifuri yang juga kini akhirnya berhasil terbuka. Lihat dengan comeback yang kini akan berhasil didapatkan langsung oleh pasukan dari tim SIS di sana. Ini bakal jadi masalah. Ya Bang Mar tadi suruh partian kartanya. Wow. Jadi partian. Oke aman. Nah, pengambilan ke arah sebuah res buff yang juga masih bisa dilakukan untuk member dari pasukan tim EPOS. Mencoba untuk membuat mereka pun membawa lagi beberapa platingan untuk bisa mereka jalankan ya. Perahan ke bagian bawah, membawa beberapa platingan tambahan. Dan kita lihat dari segi pengambilan ke arah Lordnya pun juga kini akankah bisa terjadi. Lord yang kini mungkin bisa diambil langsung untuk pasukan dari tim EPOS. Namun jika Lord untuk bisa diambil dengan zoning yang harus juga terbuka. Lihat satu buah SOD kini mencoba untuk membuat masalah, tapi Lordnya pun berhasil dapat kalau serangan tanpa gangguan yang cukup besar. Retribution menjadi penghalang. Di saat kita lihat juga ada pasukan dari tim EPOS yang harus kini mencoba untuk berjalan langsung ke area tengah sana. SIS bakal terancam mencoba untuk memainkan satu buah split push untuk bisa membuat turret mungkin bisa dihancurkan. Tapi Ki masih cukup deras terkena beberapa serangan, mencoba untuk menambah darah. Dan Dan menjadi salah satu kandidat yang mungkin bisa mendapatkan sebuah MVP dengan beberapa platingan yang juga masih dia jalankan lagi. Mencoba untuk kini berhati-hati di bagian tengah, membawa Lord untuk bisa berjalan masuk langsung. Lord yang kedua yang punya animasi tambahan juga untuk bisa menggebrak ya sebuah turret atau base yang ada di area dalam sana. Ini akan menjadi petaka. Bisa serang Y pun hampir saya tersambar dengan satu buah serangan. Lihat dengan turret yang juga seperti kini akan kami mencoba dihancurkan. Turret di bagian bawah yang sepertinya masih sulit untuk bisa didapatkan. Dan harus membuat seorang Axelek pun mundur ke belakang. Sebuah Black Dragon Form menjadi penyemangat untuk seorang Axelek bisa berhasil kabur. Dan kini ikut kembali nimbrung dengan sebuah war yang harus terbuka dan masih membuat pasukan tim EPOS pun cukup kuat. Bahkan Helios pun juga kini harus terkena sebuah sambaran lain dan harus membuat diri pun terkena sebuah double kill. Lihat dengan serang Y yang kini harus berhati-hati karena terlalu sendirian. Ini bencana. Endgame akan terbuka. Disabar juga dengan sebuah Brave Fighter dan ini menjadi endgame yang berhasil ternyata pasukan tim EPOS mendapatkan di game kali ini. Endgame pun berhasil terjadi ke arah teman-teman dari tim EPOS ya. Harus membuat pasukan dari tim SIS pun dikalahkan dengan 29 poin kill dan cukup jauh dari pasukan tim SIS yang baru ngoleksi ya. Sekitar 9 pick off aja dan MVP-nya didapatkan oleh serang Din. Yang akhirnya ya, war is over. Buset guys, Dennis dapat 1 tiket ke CAT. Alstar. Gelo guys, akhirnya farming enak katanya. Farmingnya enak karena Den kah? Ada 4 emas dari Rift, Gyu, Alex dan juga Atahan. Dan coklat terjadi Karaki dengan 4 silver lain dari Helios, Yaspong, Axelek dan juga Y ya.
Saya juga kalian bisa cek aja dengan highlightnya juga, kita lihat langsung aja untuk gamenya nanti ya.